Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naditya Friniska, NIM 19961414014. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Politik. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan industri. Terdapat 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas mengenai kebijakan industri itu sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu sejarah atau awal mula kebijakan industri. Yang kedua, pengertian atau definisi kebijakan industri. Dan yang ketiga yaitu strategi industrialisasi. Sejarah atau awal mula kebijakan industri itu sendiri sudah ada sejak abad ke-18. Pada abad ke-18, terdapat argumen tradisional yang mendukung perlindungan selektif industri yang terkandung di laporan tentang subjek manufaktur dari ekonom dan politikus Amerika Serikat Alexander Hamilton, serta karya ekonom Jerman Friedrich List. Pandangan Friedrich mengenai perdagangan bebas bertentangan dengan pandangan Adam Smith di The World of Nations yang mengatakan bahwa metode yang paling menguntungkan sebuah negara yaitu dengan membangkitkan pengrajin, produsen, dan pedagangnya sendiri dengan memberikan kebebasan perdagangan yang paling sempurna kepada para pengrajin, produsen, dan pedagang itu sendiri. Pada tahun 1950-an, Prancis menerapkan perencanaan indikatif yang merupakan kebijakan industri itu sendiri, sehingga menghasilkan kesuksesan yang sangat besar. Pada tahun 1960-an, pemerintah Inggris mencoba untuk meniru untuk menerapkan perencanaan indikatif kebijakan industri itu sendiri. Namun, kebijakan industri atau perencanaan tersebut tidak menghasilkan kesuksesan besar atau mengalami kegagalan. Kebijakan industri itu terdiri dari mengidentifikasi sektor-sektor utama dalam perekonomian yang penting untuk diprioritaskan guna meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selama masa kejayaan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Jepang mengidentifikasi industri masa depan yang diharapkan menjadi penting bagi strategi ekonomi internasional Jepang. Kemudian, Kementerian Keuangan dan Bank Jepang mengatur perusahaan industri untuk dikenakan pajak dan menerima kredit dengan persyaratan preferensial. Akibatnya, Jepang menjadi pembangkit tenaga listrik dunia pertama dengan biaya rendah, barang-barang manufaktur ringan, kemudian baja dan mobil berkualitas yang tinggi. Pada tahun 1980 di Amerika Serikat, kebijakan industri itu sendiri secara eksplisit disajikan untuk pertama kalinya oleh pemerintahan Jimmy Carter, tetapi kemudian dibongkar dengan terpilihnya Ronald Reagan pada tahun berikutnya. Secara historis terdapat konsensus yang berkembang bahwa sebagian besar negara maju termasuk negara Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis telah melakukan intervensi secara aktif dalam ekonomi domestik melalui kebijakan industri. Selanjutnya, pengertian atau definisi kebijakan industri. Kebijakan industri adalah upaya strategis untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan semua atau sebagian ekonomi yang seringkali difokuskan pada semua atau sebagian dari sektor manufaktur. Pemerintah biasanya mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas perusahaan domestik dan mendorong transformasi struktural. Infrastruktur suatu negara termasuk transportasi, telekomunikasi, dan industri energi merupakan pendorong utama ekonomi yang lebih luas. Jenis kebijakan industri mengandung unsur-unsur yang sama dengan jenis praktik intervensionis lainnya seperti kebijakan perdagangan. Kebijakan industri biasanya dipandang terpisah dari kebijakan makroekonomi yang lebih luas seperti pengetatan kredit dan pajak capital gain. Kebijakan industri yang lebih kontemporer mencakup langkah-langkah seperti dukungan untuk hubungan antara perusahaan dan dukungan untuk teknologi hulu. Contoh tradisional dari kebijakan industri termasuk
mensubsidi industri ekspor dan industrialisasi substitusi impor, di mana hambatan perdagangan untuk sementara diberlakukan pada beberapa sektor utama seperti manufaktur. Terdapat 3 hal penting yang perlu diingat mengenai kebijakan industri. Yang pertama, kebijakan industri dapat digunakan untuk menghilangkan ketidakseimbangan jangka pendek antar sektor atau untuk memandu perekonomian keluar dari lingkaran setan, spesialisasi ke strategi pembangunan jangka panjang yang lebih berbudi luhur. Yang kedua, kebijakan industri membantu menciptakan keunggulan perbandingan baru sangat penting jika negara yang kurang berkembang ingin keluar dari lingkaran setan kemiskinan mereka. Kebijakan industri juga penting untuk mengarahkan kembali investasi di negara maju agar menjauhi prioritas yang dinilai terlalu tinggi oleh pasar, seperti kemewahan pribadi untuk orang kaya, ke prioritas yang diabaikan pasar seperti perumahan untuk orang miskin, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, kebijakan industri sangat rawan untuk dibajak oleh perusahaan-perusahaan terbesar dan pejabat tinggi birokrat pemerintah. Jika hal tersebut terjadi, maka kebijakan industri dapat semakin mengurangi kekuatan pekerja, konsumen, petani, dan usaha kecil jika mereka dikeluarkan dari kekuasaan perencanaan industri. Selanjutnya, strategi industrialisasi. Strategi industrialisasi merupakan pandangan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk memajukan proses pembangunan di sebuah negara. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan dengan tanpa melalui proses tersebut. Dengan kepercayaan tersebut, maka hampir semua negara di dunia ini telah dan sedang menempuh strategi industrialisasi tersebut dengan beberapa karakteristik berbeda dari negara satu dengan negara lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari virus industrialisasi tersebut. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana sejak tahun 1969, maka pendekatan yang digunakan Indonesia adalah strategi industrialisasi. Terdapat 2 pertimbangan penting yang melandasi penggunaan strategi industrialisasi tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu adanya dukungan teori-teori pembangunan ekonomi yang memadai, sehingga negara-negara di seluruh dunia mengerjakan proyek industrialisasi di tahun tersebut. Yang kedua yaitu sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu melewati tahapan industrialisasi pada proses pembangunannya. Itulah tadi pembahasan mengenai kebijakan industri pada video ini. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.